Bismillah, assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman yang udah komentar kemarin pada video sebelumnya yang berjudul Pelet Bulu Kundur. Ada Kak Nelly dari Brunei, lalu ada Kak Ana dari Tangerang Selatan, terus ada Kak Kartika dari Cirebon. Terima kasih sudah komen. Terima kasih juga buat teman-teman yang lainnya yang udah komen ya. Yang udah komen atau yang belum, semuanya yang nonton pokoknya makasih banget ya. Sebuah kisah dari Jenar Moksa, Puu Darah Sandu. Pembalasan lelaki berdarah sandu. Puu itu bahasa Kaili. Ya, kalau salah mohon maaf ya. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu pengasih atau ilmu pengasihan. Lalu kata sandu, sebutan orang dukun berjenis kelamin laki-laki dari suku Kaili. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai hiburan misteri ini di channel YouTube Fakta Sejarah. Yogyakarta, kota pelajar, kota kenangan. Tapi, bagi Dama Lalaki, kota ini seperti cangkang, indah dari luar, dingin dan kosong di dalam. Tak ada yang tahu siapa Dama sebenarnya. Mahasiswa asal Palu dikenal sederhana. Ia tak pernah menyolok, tidak ikut organisasi kampus, tidak sering nongkrong di kafe, tapi nilai akademiknya nyaris sempurna. Wajahnya bersih, tak banyak bicara. Kemeja lusuh, rambut disisir ke samping, sepatu kain warna abu-abu yang ujungnya sudah berbulu. Dama berjalan seperti seorang yang takut meninggalkan jejak, tapi mereka tidak tahu di dalam tubuh itu mengalir darah Sando Kaili, penjaga ilmu leluhur yang tak bisa diwarisi sembarangan. Dama menyembunyikan itu semua. Ia ingin menjadi orang biasa dalam tanda kutip. Maka ia simpan kitab tua dari ayahnya di bawah tumpukan skripsi. Ia padamkan suara tanah yang kadang memanggil namanya di malam hari. Ia abaikan mimpi-mimpi aneh dari Gunung Kawalise. Ia tak ingin jadi yang berbeda. Tapi takdir memang suka menarik tali yang sudah dililit rapat. Pagi itu, kelas psikologi lintas budaya seperti biasa. Kaku, agak ngantuk, tapi penting. Dosen memberi tugas presentasi soal konsep diri dalam masyarakat adat. Dama tampil dengan slide sederhana. Ia bawakan tentang Dayu, konsep harga diri masyarakat Kaili, dan hubungan antar tubuh, tanah, dan nama. Dalam adat kami, katanya tenang, harga diri itu bukan tentang pencapaian, tapi bagaimana kau menjaga namamu di mata leluhur. Karena nama bisa dipanggil tanah kalau kau mempermalukan diri. Beberapa mahasiswa mengangguk. Tapi dari pojok ruangan terdengar suara nyaring, lantang. Out of date banget, Mas. Dama menoleh. Seorang perempuan duduk dengan kaki bersilang, lengan terlipat di dada. Amanda Santi Mahiga, mahasiswa cerdas, kaya raya, terkenal, rambut panjang diikat rapi, lipstik merah terang, jam tangan mahal di pergelangan, putri tunggal pengusaha tambang batu bara di Kalimantan Timur, berdarah Dayak Maanyan, nilainya selalu tinggi, cara bicaranya seperti selalu benar. Literatur kamu jadul, lanjut Amanda, suaranya seperti belati diselipkan senyum. Teori Hofstede yang kamu kutip itu 2005, Mas. Sekarang udah banyak yang lebih update. Enggak malu apa? Tertawa kecil terdengar di sudut ruangan. Dosen tidak menegur. Dama hanya tersenyum, lalu mengangguk. Terima kasih Mbak Amanda. Saya catat saran Anda. Tapi di dalam dada, ada yang runtuh pelan-pelan. Sebuah serpihan kecil, mungkin, tapi tajam. Ia turun dari panggung presentase, seperti orang baru selesai dimandikan hujan. Malu. Hari-hari berikutnya jadi neraka dan sunyi. Amanda sering melontarkan sindiran halus yang sebenarnya tajam, menjatuhkan harga diri seseorang. Mas Dama, bajunya sama kayak kemarin ya. Kamu punya berapa pasang sih? Tegur Amanda saat mereka berpapasan. Dama tak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya.
Amanda melipat kedua belah tangan di dada. Tak lama berselang, satu telunjuknya mengarah pada Dama, seperti menandai naik turun di tengah matanya menatap dengan tatapan merendahkan. Atau jangan-jangan kamu gak suka gaya ya? Simpel aja gitu? Anak gunung kan gitu? Katanya mendeskripsikan. Dama menelan semua itu dengan diam. Ia mengisut, lalu meninggalkan begitu saja tanpa kata, tapi tidak dengan Gilang. Satu-satunya teman seangkatan yang tahu latar belakang Dama sudah geram semenjak presentasinya digagalkan. Mau tak tegur aja tuh cewek? Gilang menggerutu. Dama tersenyum dan menggeleng. Cerdas sih, tapi mulutnya kayak ular sawah betina. Tambah Gilang, makin geram saat sekilas menengok. Di belakang, Amanda menertawakan dengan beberapa bestinya, seperti sedang mendiskusikan sesuatu yang menggelitik. Biarin Gil, sahut Dama pelan. Bukan mulutnya yang bikin celaka, tapi kalau hatiku ikutan rusak, itu lebih bahaya. Sabar ya mak. Ya, namanya kita kuliah di kota orang. Gilang menepuk pundak Dama, tapi sesungguhnya ia tak tahu makna di balik kata-kata tadi. Dama naikkan kedua belah pundaknya, mencoba untuk santai. Ya, santai kok Gil. Namun, semua berubah saat suatu sore yang ganjil. Amanda mendekati saat Dama sedang duduk sendirian di taman kampus. Di tangan Amanda ada 2 cup kopi dari kafe kampus. Ia duduk begitu saja di sebelah Dama tanpa permisi. Mas Dama, boleh nggak ngobrol bentar? Dama menoleh setelah tadi mengabaikan, seperti tidak menyadari ada yang duduk di samping. Saat mata bertemu mata, hatinya langsung siaga. Tapi kali ini wajah Amanda terlihat lembut. Sambil memasang wajah termanis, aku mau minta maaf. Aku tahu kelewat batas, tapi aku sebenarnya kagum loh sama kamu. Ucap Amanda disertai ekspresi yang meyakinkan. Dama diam, mencoba mencari kebohongan di antara mata yang terlihat tulus. Kamu itu beda, lanjut Amanda. Enggak semua orang bisa kayak kamu, pinter, sabar, kuat, dan aku sadar aku udah keterlaluan ke kamu. Diam, senyap. Dama menatapnya dalam. Kecurigaan itu terkikis perlahan. Amanda tersenyum. Aku pengen dekat sama kamu, serius, tuturnya saat melihat keterkejutan. Lalu seperti anak kecil yang dibisikin dongeng, hati Dama runtuh dalam satu hentakan manis. Mungkinkah akhirnya ada yang benar-benar melihatku? Sumpah aku kepikiran kamu semalam, jujur Amanda tanpa kedip menatap. Ntar pulang kuliah, langsung ngopi yuk, aku yang traktir, ajaknya. Dama berpikir sejenak. Oke. Ia tersipu, pipinya merona, tapi terselamatkan oleh kulitnya yang sedikit pekat. Malam itu mereka pergi ngopi bersama. Amanda tertawa, mendengarkan, menyentuh lengan Dama dengan hangat. Dama pulang dengan dada berbunga. Ia menyimpan senyum Amanda dalam tidur. Ia percaya cinta ini nyata. Sayangnya ia lupa jika cinta adalah kata yang bisa dipermainkan siapa saja. 3 bulan, Dama dan Amanda seperti sepasang burung yang tak pernah lepas dari ranting yang sama. Setiap pagi, Amanda menjemput Dama ke kampus. Ia membanggakannya di depan teman-temannya. Bahkan beberapa dosen mulai menganggap hubungan mereka serius. Dama tak lagi sekedar mahasiswa pendiam. Senyum Amanda membuatnya percaya bahwa dunia bisa berubah. Ia mulai menabung, mencari cincin murah dari tukang perhiasan kaki 5 di Malioboro. Sesekali ia mengirim foto bunga kamboja merah ke ibunya ke Palu. "Mah, aku mau lamar perempuan. Dia dari Kalimantan, pintar dan kuat, mah." Begitu kata Dama, benar-benar sudah berlabuh. Tak ada alasan untuk menyembunyikan kebahagiaan. Inna Nari hanya menjawab, "Hati-hati Dama, yang kamu rasa belum tentu yang dia niat." Ada pesan tersirat, tapi cinta seperti api kecil yang menjilat daun kering, tak bisa dicegah kalau sudah menyala. Dama terkekeh, "Tabe mah, kami punya niat yang sama.
katanya meyakinkan. Suatu malam, Amanda mengajak Dama makan malam di restoran mewah. Ia tampil dengan gaun coklat anggun, sekaligus seksi, rambut disanggul, bibirnya yang tipis merah menggeliat. Dama datang mengenakan kemeja putih bersih, dipadu dengan jas pinjaman dari Gilang, dan sepatu yang baru disemir sendiri. Mereka berdua duduk di meja VIP. Lilin menyala, memberi kesan romantis. Makin istimewa saat musik jazz perlahan mengalun. "Aku pengen kamu ketemu orang tuaku," kata Amanda tiba-tiba. Dama terkejut bukan kepalang, sekaligus merasa tertodong untuk menunjukkan keberaniannya. "Besok aku ulang tahun, dan mereka akan datang dari Balikpapan. Kamu datang ya? Sekalian kenalan resmi gitu." Amanda menangkupkan tangan ke depan dada, memasang ekspresi memohon. Kebersamaan dan kedekatan masih dirasa belum nyata, tapi tidak saat melihat ekspresi Amanda yang sungguh-sungguh. "Please," rengek Amanda sambil meraih tangan Dama dan dikecupnya. Dama nyaris meneteskan air mata. Ia mengangguk. "Aku akan datang dah." Keesokan harinya, Dama berdiri di depan rumah besar Amanda, sebuah villa luas di daerah Palagan, Jogja Utara. Di tangannya ada kue buatan sendiri, dibungkus dengan kain tenun khas Sulawesi Tengah, sebuah simbol bahwa kedatangannya adalah gentle seorang pria berdarah Sandu. Pintu villa dibuka oleh pembantu rumah tangga. Dama disuruh masuk, tapi suasana aneh. Jantung Dama berdegup tak menentu saat setapak kakinya melangkah masuk. Tak ada balon ulang tahun, tak ada dekorasi. Yang ada hanyalah Amanda duduk di kursi rotan. Namun kedua orang tuanya dan dua pria muda berdasi di sampingnya. Dama berdiri kaku. "Ini dia yang katanya mau melamar aku," ucap Amanda dengan nada geli yang membuat Damar terlempar. Sadar diri, ini hanyalah sebuah mimpi. Amanda mengkerlingkan mata bergantian. "Menurut pendapat kalian bagaimana?" Ibunya tertawa kecil. Ayahnya mengangkat alis. "Dari mana kau nak?" tanyanya tak berselera. "Palu pak, Sulawesi Tengah," jawab Dama pelan. Pria berseragam necis mengajukan pertanyaan lagi. "Anak siapa?" Dama tahu yang diinginkan jawaban anak seorang pejabat tinggi di sana, tapi ia bangga pada orang tuanya dan menjawab mantap. "Amadullah dan Inanari, itu orang tuaku." Orang tua Amanda saling pandang, lalu ayahnya tertawa tajam dan kasar. "Jadi ini anak gunung yang mau bawa anakku?" Ayahnya melirik. "Astaga, kamu ini serius nggak?" Amanda mengangkat bahu. "Ya enggak lah ya, aku cuma mau ngasih pelajaran, biar dia tahu enggak semua perempuan bisa digoda dengan omong kosong soal adat. Hari gini gitu, kadaluarsa banget," tambah Amanda. Ketawa seketika meledak dari tamu-tamu lain. Dama membatu. Wajahnya terasa tebal. Kedua belah tangannya mengepal. Ia menatap Amanda dengan skeptis. "Kamu main-main?" kata Dama. Pramusaji berhenti di samping Amanda dan pergi setelah botol kaca berkaki indah diambil. "Beritahu aku ndak," pinta Dama dengan suara bergetar. Amanda menengguk wine terlebih dahulu. "Apa kamu kira cinta itu bisa kamu mau beli pakai cerita nenek moyangmu itu?" Suasana hening. Kue di tangan Dama jatuh. Bungkus kainnya terbuka. Kue itu remuk di lantai, tapi sesungguhnya bukan itu yang pecah paling keras. Yang hancur adalah cangkang terakhir yang menahan darahnya. Darah Sandu. Dama tidak berkata apa-apa. Ia berbalik keluar dari rumah. Langkahnya perlahan, tapi dari matanya rinai hujan turun dalam senyap. Di luar, langit mendung. Angin dari utara bertiup dingin. Dama tak langsung pulang ke kontrakan. Ia berjalan tanpa arah, melewati jalan yang biasa ia lintasi dengan Amanda, melewati taman kampus, melewati musola kecil tempat ia dulu berdoa agar cintanya diterima.
Semua tempat kini jadi reruntuhan. Hatinya bergolak. Beban dipikul sendiri terasa berat. Di tempat lain, malam itu Dama menelpon rumah, mengadukan kenyataan yang dipikul. Suara ibunya terdengar berat. "Sudah kukatakan, Dama, kau bukan anak biasa. Kau cucu dari Sando terakhir yang membakar tanah agar anaknya sembuh. Kau bukanlah tanah yang bisa diinjak sembarangan orang. Kamu ini istimewa, jangan terima diinjak. Pulanglah, kali ini jangan menolak, nak." Suara ibunya mengultimatum. Dama menangis, tapi tidak seperti tangis biasa. Ada yang menggelegak dalam darahnya, ada yang mencuat dari tulang belakang. Tubuh Dama bergetar, menggigil tak tertahan. "Aku siap, Ma. Ajari aku. Aku mau pulang segera." "Besok pulang, kami tunggu. Tapi ingat, ilmu yang akan kau bawa tidak bisa dicabut kembali," ibunya berkata tegas. Esok harinya, Dama keluar dari Jogja. Ia hanya meninggalkan satu pesan di depan kos Amanda. Sepucuk surat yang ditulis dengan tinta dari campuran darah ayam dan arang. "Yang bermain-main dengan hati akan dipeluk api." Langit kota Palu sore itu kelabu, seperti perasaan Dama saat ia menjejakkan kaki di Bandar Mutiara SIS Al-Jufri. Ia hanya membawa satu tas ransel tua dan selembar kain sarung tenun kaili, dilipat rapi di dalamnya. Tidak ada sambutan, tidak ada senyuman, hanya angin lembab yang menggigit kulit. Di luar bandara, Amah Duloh sudah menunggunya dengan helm butut sepaket dengan motor tua. Pria tua itu tak banyak berkata. Mereka hanya saling tatap, lalu berpelukan sebentar. Udara di antara mereka penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Dalam perjalanan ke kampung, Dama hanya mendengar deru mesin dan denting hatinya sendiri. Gunung Gawalise berdiri di kejauhan, sunyi dan agung, seperti sedang mengintai mengawal hingga tiba di rumah. "Kamu tahu, nak," kata Amadulo akhirnya, "ilmu kita bukan buat menghukum, tapi kadang tanah juga bisa marah jika diinjak-injak." Dama hanya menunduk. "Aku tak ingin balas dendam, Pak. Tapi aku juga tidak bisa diam. Aku seperti disayat dari dalam," adunya pilu. Amadulo tersenyum. "Kalau begitu, waktumu sudah tiba." "Iya, Pak," akhirnya. Dama tak sanggup melanjutkan kata-kata. Malam itu, di rumah panggung tua milik keluarga, Ina Nari memandikan Dama dengan air 7 sumber. Di dalam air itu, direndam akar kaliki, daun balacai, dan batu pipih dari sungai Lariang. Tubuh Dama menggigil saat air pertama menyentuh kulitnya. Terasa seperti api yang dingin, seperti luka yang dibuka dalam lembut. "Ini bukan air biasa," bisik Inanari. "Ini adalah ingatan. Air ini akan membuka yang kau tutup dan menguatkan yang dulu pernah ditinggalkan." Dama memahami kata-kata itu. Usai mandi, Dama diberi selembar kain hitam dengan sulaman benang perak. Itu bukan kain sembarang. Itu adalah pakaian Pu'u yang hanya dikenakan oleh pewaris Sando yang menapaki ilmu terakhir. Di tengah malam, upacara Pu'u dimulai di Wunuranga, pondok bambu tua di pinggir hutan. Hanya ada Dama, Amadulo, dan satu sosok perempuan tua berpakaian putih lusuh. Beliau dipanggil Toka Merai, Sando perempuan terakhir yang masih hidup. "Jangan panggil cinta kalau kau tidak siap menanggung rindu abadi," bisiknya saat menatap mata Dama. Di depannya sudah disiapkan 3 benda keramat. Joli tanah liat berisi darah ayam dan rambutnya sendiri. Cermin dari daun lontar tua, simbol penggandaan jiwa. Belanga kecil berisi tanah makam leluhur. Toka Merai membaca mantra dalam bahasa Kali kuno. Suaranya rendah, seperti desau angin menyusup dari celah daun. "Pu'u mona pona, Pu'u mona peka,
Darahmu adalah cahaya, cintamu adalah kutuk. Jika kau tanam tak bisa kau cabut. Jika dia cinta, dia hidup. Jika dia pura-pura, dia mati perlahan. Dama diminta menggigit ujung jempolnya. Darahnya menetes ke joli. Lalu ia membaca mantra pertama. Suara yang keluar seperti bukan dari dirinya. Baununa lande, dekanuna mate, panggoina puu, sapade moluku. Dalam sekejap, angin di pondok berhenti. Lampu damar padam. Tapi mata Dama menyala samar. Tanda bahwa mantra telah masuk, diterima oleh tubuhnya. Pagi harinya, Dama tak lagi sama. Ia bangkit sebagai Sando lalaki, pewaris ilmu Pu'u yang paling jarang dimiliki laki-laki. Amadulo menatapnya. Mulai sekarang, setiap kata hatimu bisa jadi doa, dan setiap keinginanmu bisa jadi racun, Dama. Kau harus paham itu. Lanjutnya, Dama mengangguk pelan. Aku tahu, Bapak, dan aku sudah siap menanggungnya. Malam itu juga ia kembali ke Jogja, bukan sebagai Dama yang lama, tapi sebagai pembawa api yang tersembunyi dalam cinta yang dihianati. Dama kembali ke Jogja dalam diam. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Gilang, orang satu-satunya yang dianggapnya manusia, punya hati dan perasaan, tahu cara menghargai sesama. Dama menyewa kamar kecil di pinggiran Bantul, menyamar sebagai penjual buku bekas, dan memulai kehidupan baru yang diam, tapi penuh tujuan yang harus tercapai. Dalam seminggu, Dama mulai mendekati kembali Amanda, tapi bukan dengan sapa atau suara. Ia mendekatinya dalam pikirannya. Pada malam pertama, Dama duduk di bawah pohon asam tua. Di depannya, lilin merah menyala. Sepotong kain dalam Amanda terikat di atas juli tanah liat. Kain dalam Amanda tertinggal di kos-kosan miliknya, dan dibawa serta diransel lusuh waktu pulang. Di dalam joli itu telah dicampur rambut Amanda, tanah dari bekas telapak kaki si gadis, dan bunga bangkai yang hanya tumbuh di hutan dekat Watu Oge. Dama mulai merapal mantra dalam bisikan. Pu'u nutole, Pu'u nakasi, yang dulu membuang kini memanggil. Cinta palsu, tapi benihnya nyata, biar tubuhnya sendiri mengandung kutukan yang dia tanam. Begitu mantra selesai dibaca, lilin padam dengan sendirinya. Dama merasakan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat, lalu pelan. Di kejauhan, ia bisa mendengar anjing melonglong bersahutan. Meski tak ada, itu sebuah laporan makhluk lain, menyampaikan kabar ilmu telah masuk. Dalam 2 minggu, Amanda mulai berubah. Ia tiba-tiba bermimpi tentang Dama, lelaki yang dipastikannya tak lagi sanggup menampakkan batang hidung. Dama berdiri telanjang di bawah hujan deras, menatap Amanda sambil tersenyum, tapi mata Dama merah dan hangus dipenuhi bara. Astaga, ngapain aku mimpiin orang itu? Jijik deh. Bleh. Amanda terjaga, perutnya merasa mual, meski itu hanya melihatnya lagi dalam mimpi. Siang harinya Amanda mulai mencari-cari Dama. Entah sadar atau tidak itu dilakukannya. Rasa jijik semalam pergi entah kemana. Amanda bahkan mulai menghubungi Gilang, teman-teman lama, bahkan sampai ke dosen pembimbing. Dia udah ke Palu sejak saat itu, kata Gilang yang terus didesak. Pokoknya udah gak ada kabar sama sekali. Maaf banget ya, aku gak bisa bantu kamu. Amanda gelisah, tubuhnya mulai terserang panas dingin. Awalnya hanya di siang hari, lalu malam. Pada akhirnya di siang dan di malam hari. Yang lebih buruk, ia merasakan ada yang bergerak di dalam rahimnya. Amanda mulai muntah-muntah, begitu tiap pagi, sore, dan malam hari tanpa jeda. Tangannya gemetar saat membasuh wajah di depan cermin wastafel. Tapi setiap kali Amanda memeriksa ke dokter, hasilnya samar. Positif tapi tak jelas apa yang dikandung. Rahimmu seperti menerima sesuatu dari luar tapi tidak melalui cara biasa, kata dokter muda yang merawat Amanda. Ini benar-benar aneh.
dan pertama kalinya saya mendapati semenjak bertugas di sini. Pucat pasi wajah cantik Amanda. Lantas, apa yang terjadi padaku, dokter? Dokter tak bisa menjelaskan secara medis. Amanda hanya bisa menelan ludah, menahan ketakutan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Dama tetap diam. Ia mulai merapal Puu yang sama pada dua perempuan lain, teman Amanda yang dulu ikut menertawakannya saat malam penghinaan itu. Salah satunya bahkan pernah memanggilnya anak monyet dari Sulawesi. Dua perempuan itu kini mengalami nasib serupa. Tak butuh waktu lama, hanya 3 hari setelah mantra tersampaikan, tiba-tiba mereka merasa jatuh cinta pada sosok yang tidak ada. Bergantian dua perempuan itu mengalami mimpi erotik berujung trauma, hamil tanpa tahu oleh siapa. Ketiga perempuan itu menyimpan rahasia, menyembunyikan dari orang tua yang jauh di sana, tapi tubuh mereka tak bisa berbohong. Seiring waktu perut membuncit, dunia perkuliahannya jadi kocar-kacir. 3 bulan sejak mantra pertama diucap, sesuai yang diinginkan oleh yang mengucap, Amanda benar-benar gila. Sekuat apapun Amanda menahan bisikan yang mendorong, tapi tidak pada akhirnya. Kaki telanjangnya mulai berjalan di lorong kos, merintih sambil memeluk perut yang besar, tak sesuai usianya. Waktu berjalan, hari ke minggu, Amanda makin parah. Tak lagi sanggup mengontrol antara bisikan dan kata hati. Jika kemarin-kemarin hanya bertelanjang kaki dengan pakaian tak seharusnya, kali ini satu persatu pakaian ditanggalkan. Tubuhnya terasa gerah, sejuk saat tak sehelai menutup tubuh indahnya. Amanda tak lagi punya rasa malu. Tubuh polosnya jadi tontonan. Meski begitu, mulutnya terus memanggil satu nama. Dama, Dama, aku milikmu, ambil aku kembali. Dama. Setiap nama itu terucap, Amanda ingin menangis, tapi bibirnya tersenyum. Ada yang menolak untuk sadar. Di media sosial, sosok mahasiswi cantik itu banyak terpampang dengan tubuh yang polos blur pada bagian titik-titik vital. Orang tuanya mengetahui kabar itu sangat syok. Mereka langsung terbang dari Kalimantan. Pria congkak itu menangis saat mendapati sang putri kesayangan tak lagi mengenalinya. Ketua lingkungan mengamankan Amanda, meski tetap tak mau memakai baju, tapi setidaknya ada selimut yang menutupi auratnya dan terhindar dari sorot kamera. Orang tua Amanda langsung mengambil keputusan cepat. Amanda dibawa ke rumah sakit jiwa dengan satu tujuan, segera mendapatkan pertolongan, tapi malam-malamnya dipenuhi jeritan. Di rumah sakit jiwa, Amanda bernyanyi dalam bahasa yang tak pernah diajarkan kepadanya. Puu, janganlah aku istri dari darahmu. Setelah itu Amanda menangis. Tubuhnya terasa panas. Jika sudah begitu, apa saja yang melekat di tubuh akan disingkirkannya. Lalu berusaha keluar, berlari tak tahu lelah siang dan malam. Sementara di Palu, Dama menatap Laut Donggala dalam diam. Ia tak lagi kembali ke Jogja setelah pulang saat misinya tersampaikan. Selain itu, dia sudah tahu waktunya di dunia tak lagi lama. Ilmu Puu yang terlalu kuat akan selalu meminta balasan. Amadulo tahu, Inanari juga tahu. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Ilmu yang telah mereka berikan tak bisa ditarik kembali oleh siapapun selain pemiliknya. Satu malam, saat badai kecil menyapu kampung yang terletak di pesisir, Dama berdiri sendiri di lereng Gunung Kawalise, mengenakan pakaian Puu terakhirnya. Ia menengadah menatap kejauhan langit, lalu berbisik, "Aku tak ingin hidupku untuk denda, tapi dunia terlalu sering membungkus hinaan dalam tawa." Bergier. Petir besar menyambar pohon di dekat Dama, menghantam tubuhnya hingga tersungkur, tak bergerak dalam posisi terduduk. Dama tersenyum. Lalu perlahan tubuhnya rebah ke tanah, pelan-pelan, seperti nafas yang mencari jalan keluar, pulang. Sementara di Jogja, saat itu juga, Amanda diam di ranjang rumah sakit jiwa. Ia memeluk perutnya, lalu tersenyum samar. Untuk pertama kali ia tak berteriak, hanya berbisik, "Kau mencintaiku sungguhan ya Dama, aku jahat banget ke kamu." Kulir bening menggelinding pada sudut mata Amanda. "Aku terlalu dalam menginjak."
Sementara langit Palu selalu terasa tua, awan-awan menggantung. Panas terik bukan karena dilintasi garis khatulistiwa, tapi seperti menyimpan rahasia yang belum dibuka. Inanari menatapi api kecil di tungku dapur. Dalam diam yang mengeras seperti batu, ia masih berkabung. Sudah 3 hari sejak jenazah Dama di bawah turun dari lereng Kawalise. Tubuhnya utuh, wajahnya tersenyum. Bahkan tetua kampung berkata, itu bukan senyum orang yang selesai. Inanari tak lepas menatap. Anakmu sudah menuntaskan darahnya, bisik seorang tetangga perempuan, tapi darah itu tak akan berhenti begitu saja. Inanari tahu, ia juga pernah muda, pernah jatuh cinta pada Sando Lalaki, pernah kehilangan ayah karena menolak ilmu yang diwariskan. Tapi kini putranya sendiri telah menyelesaikan rantai yang dulu ditinggalkan. Tapi tak ada kemenangan dalam dendam, yang tersisa hanya api yang tak bisa disapu angin. Sementara itu di Yogyakarta, Amanda masih dikurung di ruang rawat jiwa, meski tak lagi terguncang seperti kemarin-kemarin. Perutnya kian besar, masih seperti kesimpulan awal. Kehamilan Amanda tak biasa. Dokter bilang janinnya berkembang tanpa struktur medis yang wajar. Tidak ada detak jantung, tapi ada gerakan. Orang tua Amanda berjuang keras. Beberapa rumah sakit pilihan didatangi. Semua dokter berkata sama. Tidak ada hasil DNA ayah, tapi tubuh Amanda terus menyesuaikan. Seolah rahimnya ditanam dengan sesuatu yang bukan manusia. Jelas dokter Pratama, spesialis jiwa yang menangani Amanda. Ini bukan praktisi biasa. Ini ada campuran tangan spiritual. Orang tua Amanda, Bapak Mahiga dan Ibu Raras, mulai panik. Pertolongan medis sudah bukan menjadi prioritas utama mereka. Berarti selama ini kita salah mencari bantuan, kata Mahiga penuh sesal, merasa sudah membuang-buang waktu. Kalau begitu kita harus gerak cepat, saran istrinya, berharap Amanda masih bisa pulih seperti sedia kala. Berbekal tabungan yang banyak, Mahiga mulai menghubungi semua kenalan mereka, meminta bantuan dukun-dukun dari Jawa, bahkan kiai dari luar kota. Satu persatu bergantian datang, berusaha menyembuhkan, tapi tak satu pun sanggup menyentuh Amanda yang semakin berperilaku tak seperti manusia. Suatu malam, tanpa sehelai benang menempel di tubuh, Amanda merangkak ke dinding. Rambutnya aut-autan, kukunya yang tajam tak terawat mencakar tembok. Saat terjerembab, puk, jatuh, malah tertawa keras. Ayahnya datang, coba lihat, dia di jendela, dia bawa tanah, dia mau anaknya. Racau Amanda sambil melotot, sepasang matanya yang tertutup rambut menerobos keluar jendela. Manda, anakku Manda, ratap Mahiga, menangis dalam diam, sementara istrinya menggigil ketakutan. Dan untuk pertama kalinya mereka percaya, ini bukan gangguan kejiwaan. Yang dialami adalah kutukan yang dipelihara oleh tubuh anak mereka sendiri. Satu-satunya harta yang paling berharga telah rusak. Suami istri yang lalu menertawakan menggelar diskusi singkat. Keputusan harus diambil. Kalau memang aku harus bersujud, jika harus mencium air cucian kakinya, akan aku lakukan demi kewarasan anak kita. Sesal Mahiga berurai air mata. Aku pun sama, ucap istrinya. Aku akan bersujud di telapak kakinya. Aku rela dia membalas kata-kataku dulu. Maka mereka mengambil keputusan cepat. Hari itu juga mereka terbang ke Palu dengan tujuan meminta maaf pada keluarga Dama dan Dama itu sendiri. Bandara Mutiara terasa asing bagi Mahiga dan istrinya. Mata orang-orang menatap mereka dengan dingin. Ada yang berbisik-bisik. Setelah mereka memberitahukan niat kedatangannya dan ingin tahu di mana kampung Dama, Mahiga disarankan menyewa mobil. Sopir mobil rental membawa laju menuju rumah panggung milik keluarga Dama. Di depan rumah, Amadullah sudah menunggu bersama istrinya. Di tangannya tongkat kayu hitam dengan ukiran spiral. Ditekannya erat-erat. Tak ada senyuman di wajahnya. Silakan duduk, katanya tanpa basa-basi. Apalagi penyambutan untuk orang kaya. Mahogi menundukkan kepala, sementara istrinya meneteskan air mata. Mereka duduk bersila di tikar pandan tua. Suasana hening dan berat. Ketegangan menggantung di udara. Kami datang bukan untuk menang, kata Mahiga. Suaranya gemetar
Keringat mengucur deras membasahi baju mahal yang dipakai. Amadullah menatap tajam. Lantas, kami datang karena anak kami Amanda sudah tidak bisa diselamatkan kewarasannya. Mahiga menekan kuat-kuat kedua belah tangan di atas tikar pandan. Sekuat apapun menahan tegar, ia rapuh juga. Terlebih sang istri, berharap yang dihina keluar dan memaafkan. Suasana terjeda sesaat. Ina Nari masuk membawa air putih dan 2 piring kecil berisi ketan merah dan garam. Itu adalah sebuah ritual sambutan tamu dari jauh, syarat makna. Anakmu dipeluk oleh darah yang tidak kalian kenal, ucap Ina Nari datar. Itu bukan sekedar sakit, itu kutukan. Lanjutnya getir. Dama, nak Dama, kami mohon, maafkan kami dan anak gadis kami, ucap Raras disertai Ishak yang meninggi. Kalau ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan ini, tolong beritahu segera, Dama. Raras menatap 2 orang di depannya, tapi Amadullah mengeleng perlahan. Mahiga menggertakkan rahang. Kenapa? Kami rela bersujud. Amadullah melempar pandangan ke arah luar. Anak kami sudah kembali ke tanah, dan ilmu yang dia tinggalkan bukan untuk kami sentuh. Hanya dia yang bisa mencabut kutukannya. Bahkan aku pun yang mewariskan tak bisa. Terangnya lancar, tapi terlihat kerapuhan. Hening membukukan ruangan itu. Raras mulai menangis keras. Mahiga menekuk kepala dalam-dalam. Tubuh keduanya seperti tak ada tenaga. Mahiga menangkup wajah dengan kedua tangan. Kami bersalah. Kami benar-benar orang tua yang menghina. Kami terlalu sombong. Sudah merasa dunia milik kami, tapi anakmu, dia menghukum dengan cinta. Apa yang harus kukata? Amadullah berdiri. Ia pergi mengambil 1 kendi dari bawah altar kecil. Airnya keruh, tetapi ada bau harum. Di bawahnya kendi itu. Amadullah kembali duduk. Ia sodorkan kendi ke Mahiga. Minum ini, bawa kembali ke anakmu, siramkan ke ubun-ubunnya. Tapi ingat, itu bukan obat. Itu hanya peringatan. Dengan tangan gemetar dan wajah seperti tertampar oleh 1000 tangan, Mahiga mengambil kendi itu dengan kedua tangan. Ia tahu makna kata-kata tadi. Tak ada jaminan apa-apa. Tapi di dalam dadanya ada getar yang baru dimiliki. Rasa hormat. Ia meminumnya bergantian, lalu memeluk erat-erat kendi yang sudah terbungkus dengan kain khas Kaili. Sore itu, langit Palu menangis. Hujan deras menghantam, meski perakiraan cuaca cerah berawan. Diringi hujan yang menggila, mobil rental kembali membawa Mahiga dan istrinya pergi ke bandara. Di sudut balik tirai jendela rumah, Ina Nari dan suaminya menatap hingga lenyap di persimpangan. Amadullah menurunkan tirai, berbisik sambil bergumam. Pu'u bukan untuk membalas, tapi jika cinta dihina, maka perempuan itu akan menjadi goa tempat untuk menetas. Sementara malam itu di Jogja, langit menindih tanpa petir. Angin berembus dari arah yang salah. Di kamar nomor 7 Rumah Sakit Jiwa Pandan Arum, Amanda menggeliat hebat. Tubuhnya yang tetap polos, menggigil seperti kesurupan. Mulutnya berbusa, perutnya bengkak lebih cepat dari biasanya. Para perawat panik. Dokter Pratama berlari masuk, tapi mendapati Amanda sudah mengejan. Naluriahnya masih sanggup melakukan itu. Ia hendak melahirkan tanpa proses medis yang normal, tanpa pembukaan, tanpa pendarahan. Ini bukan persalinan biasa. Salah satu perawat berteriak panik, namun mereka tetap membantu. Di antara teriakan dan kabut kegilaan, Amanda yang meracau dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Tiba-tiba sebuah mangkuk kecil keluar dari jalan lahirnya. Amanda terus meraung seperti kesakitan atau entah. Dokter Pratama tak bisa menjelaskan. Ia langsung memalingkan wajah ke jendela, tempat hujan angin mengguyur kaca, seolah ingin memecahkan. Semua pandangan tertuju ke arah sana. Sejenak ada kilat membesar, menyambar, dan dalam sesaat mereka melihat bayangan seorang pria berdiri di luar sana, mengenakan pakaian yang tak familiar dilihat mereka. Dama tersenyum perlahan. Maafkan aku, Dama, ucap Amanda, berburu dengan nafas yang berdesak keluar. Ia tidak sanggup menahan.
Dalam ketegangan perawat sigap, dokter berusaha menolong, tapi tetap Amanda tidak terselamatkan. Nafasnya benar-benar berhenti. Berita itu menghantam Mahiga dan istrinya. Handphone yang tadi berdering jatuh berkeping. "Anakku, Manda," ratap Mahiga. Menangis terseduh meski jadi tontonan banyak orang. Mereka masih transit di Makassar. Sesal Mahiga dan istrinya tak berujung. Tak sempat menyampaikan kendi air keramat dari Amadullah. "Seandainya pesawat milikku langsung kulandaskan di Jogja," sesal Mahiga. Amanda sudah pergi untuk selamanya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah santet Puu Darah Sandu. Sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan yang udah komen di video sebelumnya dalam judul Akhir Tragis Pesugihan Mbak Nita. Ada Kak Wina 2309. Ada Kak Budi Purwanti dari Bogor, makasih. Terus ada Kak Lia dari Bogor juga, makasih Kak Lia. Ada Kak Aditya dari Cirebon, makasih Kak. Ada Kak Melody, ada Kak Hanitan, terima kasih ya Mbak Hani ya. Oh ya, buat teman-teman yang ada di grup Fakta secara WhatsApp, makasih banyak ya. Lalu ada Aisyah Rizkia. Terus ada lagi Kak Nunu. Lalu ada Kak Yunita dan Kak Anasita. Ada yang dari Purbalingga juga. Pokoknya makasih semuanya ya teman-teman ya, yang udah nonton dan yang udah komen. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.